Performa menakjubkan Marc Marquez sejak resmi menjadi pembalap pabrikan Ducati disebut, karena dia telah mendapat keuntungan sejak 2024 saat masih memperkuat Gresini. Rumor berkembang bahwa motor GP23 milik Marquez identik dengan motor satelit Ducati. Lainnya menyembunyikan keistimewaan. Hal ini mulai dari suku cadang yang lebih unggul hingga perlakuan khusus untuk mengamankan kontrak tim pabrikan pada pertengahan 2024. Hal tersebut langsung dibantah Ducati. Tidak ada favoritisme, kata manajer umum Ducati Corse Luigi Dall'Igna setelah balapan MotoGP Argentina dilansir Bola Sport dari Paddock GP. Isu dugaan favoritisme terhadap Marquez selama musim 2024 bersama Gresini Racing dengan Ducati GP23 kembali mencuat dan memicu perdebatan sengit di paddock MotoGP. Beberapa pihak menduga bahwa juara dunia 8 kali itu telah menerima sejumlah fasilitas khusus untuk memudahkan adaptasi dan performanya. Bagi Dall'Igna, kebijakan Ducati jelas bahwa semua pembalap, baik pabrikan maupun satelit, menerima perlengkapan yang sama. Pada 2024, Ducati memiliki 8 motor di grid dengan 4 GP24 resmi dan 4 GP23 yang didistribusikan di antara tim satelit. Menurut Dall'Igna, perbedaan antara motor-motor ini sangat minim, bahkan bisa hampir disebut tidak ada bedanya. Kebijakan Ducati adalah menyediakan perlengkapan yang sama persis untuk semua pembalap. Kami telah menunjukkan ini berkali-kali, terutama tahun lalu dengan Jorge Martin dan Francesco Bagnaia, tutur Dall'Igna. Pernyataan ini bertujuan untuk menipis rumor bahwa Marquez telah menerima suku cadang atau penyesuaian khusus untuk meningkatkan GP23 miliknya. Marquez tampil mengesankan sepanjang musim 2024 dengan mencetak beberapa podium dan kemenangan di GP23 yang di atas kertas dinilai kurang mumpuni dibanding GP24. Penampilannya di Jerez, Le Mans, Barcelona, kemenangan di Aragon, San Marino, dan Australia memicu spekulasi tentang kemungkinan perlakuan istimewa. Namun, Dall'Igna menegaskan bahwa Marquez tidak diuntungkan oleh keunggulan tertentu. Marc tidak memiliki bagian yang berbeda dari yang lain. Dia memiliki motor yang sama persis dengan yang lain. Katanya, bagi Dall'Igna, performa Marquez terutama merupakan hasil dari bakatnya dan kemampuannya beradaptasi dengan cepat pada mesin baru. Dall'Igna menegaskan kembali bahwa Ducati selalu menganjurkan kebijakan transparansi dan keadilan terhadap para pembalapnya, baik pabrikan maupun satelit. Pendekatan ini telah memungkinkan pembalap seperti Martin berhasil di GP24 satelit, membuktikan bahwa motor tersebut kompetitif di tangan pembalap berbakat. Kami selalu menyediakan perlengkapan yang sama untuk semua pembalap kami, termasuk Marc Marquez, ujar Dall'Igna. Penampilan Marc adalah hasil kerja keras dan bakatnya, bukan pilih kasih. Marquez dan pembalap MotoGP lainnya akan kembali ke lintasan untuk menjalani seri balap MotoGP Americas di Circuit of the Americas Kota 28 hingga 30 Maret. Test rider KTM sekaligus legenda hidup MotoGP, Dani Pedrosa, dengan penuh keyakinan menegaskan bahwa Marc Marquez punya peluang emas untuk mencapai 100 kemenangan sepanjang karirnya di Grand Prix. Pernyataan ini ia lontarkan setelah menyaksikan aksi luar biasa sang bintang Ducati Lenovo Team yang menguasai MotoGP Argentina 2025 dengan penuh percaya diri dan strategi brilian. Pedrosa pun tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya terhadap pencapaian Marquez yang kini sejajar dengan Nieto. Yang lebih menarik, cara Marquez menang di Argentina begitu mirip dengan strategi khas Nieto. Pedrosa mengungkapkan bahwa Nieto kerap kali membiarkan lawannya memimpin lebih dulu, baru kemudian menyerang di lap-lap terakhir, dan Marquez melakukan hal yang sama dengan sempurna.
Sungguh luar biasa, 90 kemenangan adalah angka yang besar, dan dia masih punya banyak kesempatan untuk menambahnya, ujar Pedrosa saat berbicara dengan DAZN, dikutip oleh GP1. Engel dulu sering bercerita tentang gaya balapnya. Dia selalu berkata, "Aku akan berada di belakang dan membiarkan balapan mengalir, lalu di momen yang tepat, dia menyalip." Dan lihatlah, Mark melakukan hal yang persis sama di 2 balapan terakhir. Lanjutnya dengan nada penuh antusiasme. Menyaksikan dominasi Marquez di Thailand dan Argentina, Pedrosa semakin yakin bahwa 8 kali juara dunia ini bisa menembus angka 3 digit dalam daftar kemenangannya. Sudah 15 tahun sejak 2010. Saya memang tidak tahu persis persentase kemenangannya, kata Pedrosa. Tapi saya rasa dia telah memenangkan setengah atau lebih dari total balapan yang dia jalani. Catatan Marquez sungguh luar biasa. Dan dengan semua balapan yang masih tersisa musim ini, jika dia tampil konsisten dan terus mendominasi, dia bisa semakin dekat dengan 100 kemenangan. Tegas Pedrosa, kini perhatian tertuju pada balapan selanjutnya. Marquez dan para gladiator MotoGP akan kembali menggeber motornya di Circuit of the Americas kota Austin, Texas, Amerika Serikat pada 28-30 Maret 2025. Akankah Marquez kembali menunjukkan keajaibannya? Kita tunggu aksinya. Kepindahan Jorge Martin ke Aprilia untuk musim MotoGP 2025 berarti ia harus meninggalkan paket referensi kejuaraan Ducati Desmo Medici. Padahal ia baru saja menjadi juara dunia dengan motor Bologna edisi 2024 pada November lalu. Jorge Martin yang diabaikan oleh Ducati untuk kursi tim pabrikan pada 2022 ketika mereka memilih Enea Bastianini. Lalu lagi pada 2023 saat Bastianini hanya menang 1 balapan sementara Martin bertarung memperebutkan gelar. Dan akhirnya pada 2024 ketika Ducati menggantikan Bastianini dengan Marc Marquez. Setidaknya bisa meninggalkan Ducati dengan tenang karena telah mencapai tujuan utamanya. Namun ia mengakui bahwa dominasi Marquez di awal musim dengan Ducati pabrikan bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Kemenangan Marc bukanlah sesuatu yang tidak bisa diprediksi, ujar Martin dalam wawancara dengan Gazette dello Sport. Marquez langsung merajai klasemen kejuaraan. Setelah 2 seri di Thailand dan Argentina, ia telah memenangkan semua 4 balapan. Peluang Martin untuk mempertahankan gelarnya kini tampak seperti gunung yang mustahil didaki mengingat absennya karena cedera serta performa luar biasa Marquez. Namun, alih-alih merasa kecewa karena tidak mendapatkan kesempatan di tim pabrikan Ducati, pembalap Spanyol itu kini fokus untuk meraih kemenangan bersama Aprilia Racing, sebuah tantangan besar bagi Martin. Mengingat merek ini belum pernah memenangkan gelar MotoGP. Kita harus beradaptasi dan belajar, kata Martin. Saya fokus pada apa yang harus saya lakukan memenangkan kejuaraan dunia. Saya tidak menyimpan dendam terhadap siapapun. Pada akhirnya saya menyukai tantangan dan tidak ada tantangan yang lebih besar daripada mencoba menang lagi dengan motor yang belum pernah memenangkan kejuaraan. Jadi, saya senang. Tugas Martin bersama Aprilia semakin sulit setidaknya untuk musim 2025 karena awal musimnya yang diwarnai cedera yang membuatnya harus absen hingga setidaknya Grand Prix Qatar pada pertengahan April. Dibandingkan dengan yang lain, saya tertinggal setidaknya 5.000 km, ujar Martin merujuk pada jarak tempuh pengujian yang ia lewatkan selama musim dingin.
Jadi, saya harus segera kembali dan membiasakan diri dengan motor ini. Ia menambahkan segalanya terjadi karena suatu alasan. Ini akan membuat kami kembali lebih kuat dari sebelumnya. Bersama Aprilia, saya akan kembali lebih kuat. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, sedang dalam performa luar biasa setelah meraih kemenangan beruntun di 2 seri pembuka MotoGP 2025. Dengan momentum yang sedang berpihak padanya, banyak yang memprediksi bahwa ia akan kembali mendominasi di MotoGP Americas 2025 di sirkuit Austin, Texas. Setelah 2 balapan pertama ini, aspek kunci telah muncul. GP23 tampaknya mengecewakan para tokoh besar di kelasnya, ujar Alberto Vergani, manajer dari mantan pembalap Ducati, Danilo Petrucci. Vergani menyoroti bagaimana Alex Marquez dengan GP24 kini bertengger di posisi kedua klasemen, bahkan mengungguli Francesco Bagnaia. Gambaran keseluruhannya cukup jelas. Marc Marquez terlihat tenang, bahagia, dan yang terpenting bebas. Tambahnya. Sementara itu, saya merasa kasihan pada Bagnaia. Dia tampak kaku di atas motor, penuh tekanan, dan ini salah besar. Marc Marquez seolah bangkit dari keterpurukan setelah 4 musim penuh cedera dan keterbatasan performa Honda. Kini, ia seperti burung yang baru saja lepas dari sangkarnya. Marc adalah pembalap yang bebas, kembali dari neraka. Semacam Mesias yang membawa kebahagiaan bagi semua orang di sekitarnya, ujar Vergani. Menurutnya, Marquez kini berada di puncak kesadarannya, bahkan lebih tenang dibanding saat masa kejayaannya bersama Honda dulu. Dia juga mengungkapkan hal yang sangat jelas. Saya tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Itu membebaskannya dari segala beban, dan kita melihatnya menang lagi. Di sisi lain, perjuangan Bagnaia terlihat semakin berat. Bagnaia harus fokus pada dirinya sendiri dan berhenti membandingkan diri dengan Marquez, bahkan jika Marc memenangkan setiap balapan, lanjut Vergani. Dia harus membuang beban ini dan kembali menikmati balapan. Hanya dengan pikiran yang bebas, dia bisa kembali menjadi cepat dan kuat. Sementara itu, Alex Marquez kini tersenyum lebar berkat GP24 yang lebih kompetitif dibandingkan GP23. GP24 membuat Alex bahagia. Semua kesulitannya dengan GP23 lenyap, kata Vergani. Dia tampil tanpa beban seperti saudaranya. Meski sulit mengalahkan Marc, dia tetap menikmati momen ini. Vergani juga menyinggung peran manajer umum Ducati, Luigi Dall'Igna, yang tampak menikmati situasi saat ini. Gigi tahu betul motornya. Sebelum tes Barcelona, dia berkata, Marquez telah melakukan hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan GP23. Itu menunjukkan segalanya. Saat ini, Marquez memang berada di puncak permainannya, sementara Bagnaia harus menemukan kembali kebahagiaannya di atas motor. Prioritas Pecco sekarang adalah bersenang-senang lagi di Ducati. Setelah itu, baru dia bisa memikirkan cara mengalahkan Marc, ujar Vergani menutup komentarnya. MotoGP 2025 baru saja dimulai, tapi jelas satu hal. Marquez kembali dan ia siap menggebrak dunia balap lagi.
Francesco Bagnaia masih belum menyatu dengan Ducati barunya. Frustrasi dengan performanya, sang juara dunia 2 kali mulai berpikir untuk mengambil langkah ekstrem, kembali ke GP24. Musim ini tak dimulai seperti yang Pecco harapkan. 2 kali finish ketiga di Thailand, podium ketiga di sprint race Argentina, dan sekadar posisi keempat di balapan utama, hasil yang jauh dari kata memuaskan. Saya seharusnya bisa lebih baik, tapi sejak awal balapan, saya kesulitan menemukan ritme, keluhnya usai balapan di Termas de Rio Hondo. Sejak kedatangannya ke Ducati, Marc Marquez langsung menjadi pusat perhatian. Adaptasinya yang cepat dan gaya balapnya yang agresif membuatnya menjadi ancaman nyata bagi Bagnaia. Tak bisa dipungkiri, tekanan itu makin terasa. Marc luar biasa, dia adalah lawan yang harus dikalahkan, akui Pecco. Tapi musim ini masih panjang dan segalanya masih bisa berubah. Namun, alih-alih bertahan dengan GP25 yang masih sulit ia taklukkan, Bagnaia mulai mempertimbangkan opsi ekstrem, kembali ke GP24. Kami memang sudah membuat kemajuan sepanjang akhir pekan, tapi ada sesuatu yang hilang. Saya merasa kehilangan kendali atas ban belakang, dan itu aneh, mengingat motor ini sebenarnya mirip dengan tahun lalu, ungkapnya. Mungkin, untuk balapan selanjutnya, saya akan kembali ke GP24. Sejauh ini, feeling saya di motor ini benar-benar aneh. Balapan berikutnya akan digelar di Austin, Texas Circuit yang selama ini identik dengan dominasi Marc Marquez. Bisakah Bagnaia bangkit di tengah tekanan yang makin besar? Selisih 31 poin itu lumayan besar, dan kita semua tahu Austin adalah kerajaan Marc, katanya. Tapi saya tak bisa terus-menerus kehilangan poin. Kami harus segera menemukan solusinya. Bagnaia sadar bahwa bertarung untuk posisi keempat bukanlah standar seorang juara dunia. Kuncinya adalah menemukan kembali feeling yang tepat. Kalau itu sudah saya dapatkan, saya bisa bertarung untuk kemenangan. Saya bukan pebalap yang puas hanya dengan posisi ketiga atau keempat, tegasnya penuh semangat. Kami harus tetap fokus. Saya tahu seberapa cepat saya bisa melaju jika semuanya berjalan dengan benar. Keyakinannya tak goyah. Bagnaia percaya bahwa dengan kerja keras dan dukungan timnya, ia akan menemukan jalan keluar dari situasi ini. Saya akan terus berusaha, baik di lintasan maupun di luar lintasan. Saya akan menganalisis segalanya, mencoba memahami apa yang kurang. Mungkin saya harus mengubah pendekatan saya, tapi yang jelas, dengan kerja sama tim yang solid, kami bisa membalikan keadaan. Pungkasnya, Austin akan menjadi panggung penentuan. Apakah Bagnaia akan kembali ke jalur kemenangan atau justru semakin tertinggal? Kita tunggu saja. Marc Marquez kembali berkuasa di sprint race Argentina. Alex Marquez dan Pecco Bagnaia naik podium. Marc Marquez benar-benar menunjukkan dominasinya di sprint race Argentina. Memulai dari pole position, ia langsung melesat, diikuti oleh adiknya Alex Marquez dan Johann Zarco. Begitu lampu start padam, persaingan sengit langsung terjadi. Duo Marquez dan Pecco Bagnaia yang start dari baris kedua langsung mengambil alih posisi terdepan. Fabio Quartararo dan Pedro Acosta juga melakukan start yang luar biasa, langsung menempati posisi keempat dan kelima. Sebaliknya, Johann Zarco mengalami mimpi buruk meski start dari posisi ketiga. Ia kehilangan beberapa tempat sejak awal balapan. Di awal lomba, Marc Marquez tampak mencoba kabur dari kejaran rivalnya. Namun, Alex Marquez tidak mau tinggal diam. Dengan gigih, ia memangkas jarak dalam waktu singkat, membuat pertarungan kakak adik ini semakin menegangkan. Sementara itu,
Acosta dan Quartararo bertarung sengit memperebutkan posisi keempat. Akhirnya, Acosta berhasil merebutnya.